Kami dari kelompok 2 akan mensimulasikan perencanaan dan pengadaan pengelolaan sediaan farmasi narkotika, psikotropika, dan juga prekursor. Perencanaan dan pengadaan farmasi bertujuan untuk menjamin kualitas kefarmasian, sehingga pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan adalah memperoleh sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari pedagang besar farmasi atau PBF dan penyalur alkes yang memiliki izin, terjamin keasliannya, terjamin legalitas, terjamin kualitas, dan juga dokumen tertelusur sesuai dengan perencanaan. Perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama, pengadaan rutin. Pengadaan rutin ini pengadaan utama berdasarkan buku defekta. Yang kedua, pengadaan mendesak atau CITO. Memenuhi kebutuhan pasien dengan segera membeli ke apotek lain, pembelian sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, konsinyansi. Kerjasama dengan layanan distributor, PBF berizin menitipkan sediaan farmasi atau perbekalan kesehatan dengan membayar barang yang terjual. Jika tidak terjual, akan dikembalikan. Hal yang pertama kali dilakukan dalam pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan alkes adalah melihat kartu stok untuk mengetahui jumlah kebutuhan per hari. Setelah melihat kartu stok dan mengetahui kebutuhan yang diperlukan, selanjutnya mencatat di buku defekta. Setelah menulis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di buku defekta, selanjutnya kita dapat menelpon PBF untuk memastikan apakah sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang kita butuhkan tersedia. Halo, selamat siang dengan PBF Kimia Farma. Kami dari Apotek Berkah Selamat ingin mengorder obat analgesik 1 box, Alpara 1 box, diazepam 1 box, Demacolin 1 box. Untuk selanjutnya, pengelolaan dan penyimpanan sediaan farmasi narkotika, psikotropika, dan prekursor. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan juga harga. Berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan saat pemeriksaan penerimaan barang. Yang pertama, kondisi barang harus tersegel dan labelnya masih utuh. Kesesuaian sediaan dengan surat pesanan, nama barang, bentuk, dan kekuatan sediaan, kesesuaian fisik obat dengan faktur pembelian, nama produsen, nama PBF, nama barang, jumlah, bentuk, kekuatan sediaan, kode batch, dan expired date. Pengembalian barang meliputi ketidaksesuaian nama obat, jumlah, kondisi kemasan, kondisi fisik, dan mendekati expired. Obat yang diterima harus sesuai dengan jenis, jumlah, dan mutunya sesuai dengan faktur obat atau surat pesanan. Pengirim mengantar barang ke apotik. Tenaga teknis kefarmasian mengecek barang datang dan memastikan barang datang masih tersegel. Mengecek faktur, lalu mengecek kesesuaian farmasi dengan surat pesanan seperti nama, jenis sediaan, jumlah, dan kandungan dari obat. Mengecek kesesuaian farmasi dengan faktur pembelian seperti jumlah, kode batch, dan expired date. Jika sudah sesuai faktur, kemudian ditandatangan oleh apoteker dan dicap apotek. Serahkan faktur asli dan SP asli ke PBF jika pembayarannya kredit. Kemudian menginput barang dan menghargai barang. Setelah itu, obat disimpan. Tempat penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor harus menjaga khasiat, keamanan, dan mutu. Narkotika dan psikotropika harus disimpan di lemari khusus yang terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, dan memiliki 2 buah kunci yang berbeda. Harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang, aman dan tidak terlihat oleh umum. Selanjutnya, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi narkotika, psikotropika, dan prekursor. Pemusnahan disaksikan oleh petugas yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud. Narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk bahan baku, produk,
antara dan produk ruang harus dilakukan sampling untuk kepentingan pengujian petugas yang berwenang sebelum dilakukan pemusnahan. Narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi harus dilakukan pemastian kebenaran secara organoleptis oleh saksi sebelum melakukan pemusnahan. Dilakukannya pemusnahan masa obat ketika yang pertama, obat yang masa pemakaiannya telah habis, lalu obat yang tidak terjamin mutunya, dan terjadinya perubahan warna, bau, dan rasa pada kesediaan obat tersebut. Yang menyaksikan pemusnahan obat, yang pertama, Kemenkes, yang kedua, BPOM, yang ketiga, Dinkes Provinsi, yang keempat, Dinkes Kabupaten. Berita acara meliputi yang pertama, keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam dilakukannya pemusnahan. Yang kedua, tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana yang menyaksikan pemusnahan. Yang ketiga, nama, jenis, sifat, dan jumlah obat yang dimusnahkan. Yang keempat, cara pemusnahan. Selanjutnya, pengendalian dan pelaporan sediaan farmasi narkotika, psikotropika, dan prekursor. Laporan, kegiatan membuat dan mengirimkan laporan mengenai penyelenggaraan pengelolaan obat, yaitu tentang penerimaan dan pemakaian obat. Jenis pelaporan, ada dua jenis pelaporan. Yang pertama ada pelaporan internal, digunakan untuk kebutuhan manajemen apotik, salah satunya pelaporan obat. Yang kedua ada pelaporan eksternal, dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Yang wajib dilaporkan, yang pertama, nama, bentuk sediaan, dan kekuatan sediaan. Yang kedua ada jumlah stok awal dan akhir. Yang ketiga, jumlah yang diterima. Dan yang keempat, jumlah yang diserahkan. Dilaporkan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Cara pelaporan narkotika dan psikotropika ada dua macam. Yang pertama ada manual, yang kedua ada elektronik. Kelompok kami memilih cara pelaporan narkotika dan psikotropika dengan cara yang kedua, yaitu elektronik menggunakan website SIPNAP. Yang harus dilaporkan melewati website SIPNAP, yang pertama ada nama obat, lalu ada stok awal pemasukan dari PBF, pengeluaran untuk resep, kekuatan sediaan, pemusnahan, dan stok akhir. Alur pelaporan, yang pertama, mencatat pemakaian narkotika dan psikotropika di apotik. Yang kedua, laporan dibuat terangkap 4 dengan tanda tangan apoteker penanggung jawab. Yang ketiga, laporan dilengkapi identitas apotik seperti nama, SIA, SIK, alamat, dan juga stempel cap apotik. Yang keempat, dilaporkan ke Dinkes Kabupaten atau Kota dan BPOM. Yang kelima, melalui website SIPNAP. Berikut ini format pelaporan pemakaian narkotika. Yang pertama ada nama narkotika, lalu ada satuan, saldo awal, pemasukan obat, pemasukan jumlah, penggunaan untuk, penggunaan jumlah, dan juga saldo akhir. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.